Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk hikmat, tuntunan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11. Saya akan membaca khususnya ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangunan tertinggi di dunia saat ini adalah Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab, dengan ketinggian mencapai 828 meter. Kompetisi membangun menara tertinggi di dunia sepertinya tidak akan pernah selesai. Setiap negara punya obsesi dan ambisi untuk menjadi yang nomor satu dalam membangun pencakar langit. Amerika Serikat, Taiwan, Cina, dan Arab Saudi berusaha menjadi yang utama. Saat ini ada sebuah gedung yang dibangun yang diproyeksikan akan menjadi tertinggi di dunia mengalahkan Burj Khalifa, yaitu Kingdom Jeddah Tower di Arab Saudi dengan ketinggian yang direncanakan mencapai 1 kilometer. Situasi dunia kembali ke zaman Babel, seperti yang tercatat di pasal ini, di mana ada keinginan untuk membangun menara tertinggi yang mencapai ke langit. Kalau kita membaca dengan teliti apa sebenarnya konteks dari ayat-ayat dalam Kejadian pasal 11 ini, kita akan mengerti mengapa Tuhan mengacaukan pekerjaan mereka dan membuat mereka menjadi berbeda bahasa. Tuhan tidak senang bukan dengan pembangunan kota atau menaranya, tetapi Tuhan tidak berkenan dengan semangat orang-orang yang berusaha untuk menjalani hidup mereka terlepas dari ketergantungan pada Tuhan dan yang bertujuan untuk mencari kemuliaan mereka sendiri. Di sini ada unsur kesombongan di dalamnya. Dan kalau kita mengerti konteksnya, maka menara yang akan dibangun oleh orang-orang di Babel ini bukan hanya sekedar sebuah menara, tetapi sebuah kuil pemujaan dan penyembahan kepada dewa-dewa palsu. Apa yang kita lihat dalam kisah Babel ini adalah bahwa manusia ingin mengejar bukan kemuliaan Tuhan, tetapi kemuliaan mereka sendiri. Dan mereka tidak mau mengikuti rancangan Tuhan atas mereka. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita renungkan secara pribadi apa yang sedang kita bangun dalam hidup kita saat ini. Apakah kita sedang membangun sesuatu untuk kemuliaan diri kita sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita sedang berusaha menuruti ambisi kita pribadi ataukah kita menuruti keinginan Tuhan? Adakah hidup kita dikuasai oleh obsesi-obsesi dari ego kita? Ataukah kita hidup dalam pimpinan Tuhan untuk menjalani rencananya? Kalau kita melakukan sesuatu hanya untuk ego dan ambisi serta kesombongan kita, maka ketahuilah bahwa itu bisa hancur dan berantakan.
Tapi kalau kita melakukan sesuatu dalam hidup ini seturut dengan firman-Nya dan untuk hormat kemuliaan-Nya, maka kita akan melihat berkat dan perkenanan Tuhan yang dinyatakan kepada kita, sehingga apa yang kita kerjakan menjadi berhasil dan mencapai tujuan seturut kehendak Tuhan. Apapun yang kita rencanakan dalam hidup ini, biarlah itu semua didasari dengan sebuah motivasi yang benar, yaitu untuk memenuhi panggilan dan rencananya, bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti lewat kebenaran firman-Mu bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi kami. Dan kami sebagai manusia ciptaan-Mu sudah menjadi kehendak-Mu agar kami hidup bukan untuk mencari kemuliaan diri kami sendiri, bukan untuk memenuhi ego, keinginan dan ambisi kami pribadi, untuk kesombongan diri dan kemuliaan diri sendiri. Tapi tujuan hidup kami adalah untuk mengerjakan apa yang Tuhan rancangkan, melakukan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah tujuan hidup kami, yaitu memuliakan nama Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Rencana kami boleh gagal, tapi rencana-Mu pasti akan terjadi, dan itulah yang terbaik. Kami mau tunduk dan berserah pada rencana dan kehendak Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam masalah persoalan. Setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat setiap kami, menjamah kami, menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami masing-masing secara pribadi. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.